show you something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di obrolan kampus berpengetahuan Unsap TV bersama saya Dani Indra. Dan Unsap TV ini selalu mengedukasi, bergizi dan syarat dengan motivasi. Partner obrolan kita kali ini ada Bapak Dr. Kuswara MPD. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke, beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas 11 April Sumedang. Kumaha sibuk dengan kegiatan kemahasiswaan sekarang, Dok? Alhamdulillah, semenjak sekarang sudah hampir setahun saya diberi amanat sebagai Wakil Rektor 3. Kesibukan ya pada saat-saat tentu saja, ketika acara-acara dan tapi kalau untuk kegiatan kemahasiswaan tidak ada istilah waktu senggang, mahasiswa terus saja menyibukkan diri. Tapi kan muda terus berarti, Dok, ya? Gaulnya sama mahasiswa terus ya? Itulah efeknya dari Warek 3. Ya, jadi efeknya itu bergaul dengan mahasiswa yang muda. Ke bawah muda ya? Mahasiswanya nggak ke bawah tua. Ya? Iya, mudah-mudahan tidaklah, jangan sampai mereka terlalu cepat matang. Tapi kalau misalkan dewasa mau boleh ya? Harus mahasiswa harus dewasa. Oke, Dok, kan sebelumnya ini kan kita itu berawal dari sekolah tinggi ya. Betul. Ada berapa? 6 ya? Ada 6 dan 7 dengan STAI. 7 STAI, tapi yang gabung dan Unsap ini baru 6 baru ya? 6. Baru 6. Nah, ini kan masing-masing dari sekolah tinggi kan punya kebijakan kemahasiswaan juga nih. Ya. Nah, berarti ketika bergabung dengan Unsap, otomatis ini harus ada keseragaman ya? Iya. Sebelum terjadi penggabungan, ya masing-masing sekolah tinggi itu sudah punya kebijakan. Ya. Di semua lini, di bidang akademik, kepegawaian, kemudian kemahasiswaan, semuanya sudah punya aturan sendiri. Dan ketika penggabungan atau proses penggabungan menjadi Unsap, maka terpikirkan oleh saya juga, wah ini bagaimana cara menggabungkannya. Dan ada strategi khusus ya? Iya, ketika saya dipercaya menjadi Warek 3, maka saya mengkerucutkan itu bagaimana cara menyelaraskan program kemahasiswaan. Ya, jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam program 1 tahun awal yaitu ya menyiapkan dokumen-dokumen yang berkenan dengan kemahasiswaan Unsap. Nggak ada sekolah tinggi lagi ya, sekarang Unsap ya? Unsap semuanya harus. Jadi penyusunan dokumen itu hal pertama yang harus dilakukan di bidang kemahasiswaan. Di bidang lain juga sama. Kemudian hal yang lain juga adalah pemahaman di mahasiswa. Sekarang sudah Unsap, bukan sekolah tinggi lagi. Dan itu harus dipahami oleh mahasiswa walaupun membutuhkan waktu. Oke. Tapi ini nggak ada kecemburuan ya, Dok. Jadi kan ngurusin mahasiswa, ngurusin anak orang nih, Dok. Ada cemburu nggak di rumah nih? Kalau tidak ada cemburu, artinya yang di rumah bukan manusia. Oh, bukan manusia, ada cemburu mah ya? Cemburu itu ada. Dan itu hal yang wajar. Itulah resiko. Ya, menjadi guru itu bergaul dengan orang berbeda. Kalau dengan programmer bergaul dengan komputer, kecemburuan itu ya minim mungkin. Tapi kalau guru, dosen itu pasti ada. Ya. Tenang, Bu, tenang. Itu pasti ada. Tapi ya kita saling memahami profesi, yang di rumah juga memahami. Inilah profesi yang saya ambil. Dan saya juga tidak membayangkan ketika awal dulu akan menjadi dosen. Ketika kuliah di IKIP, bayangannya menjadi guru saja. Waktu kuliah di IKIP ya, Dok ya? Iya, di IKIP. Di IKIP. Kemudian S2? S2 di UPI, S3 di UPI. Jadi dengan jalur yang sama, linear dari S1 sampai S3. Ngambil bidang apa, Dok? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Kan kalau bahasa Indonesia tiap hari kita ngomong bahasa Indonesia. Ya itulah hal yang pertama kali ditanyakan orang ketika masuk prodi bahasa Indonesia.
kan sudah mahir, sudah lancar Nah, bahasa itu. Indonesia. Siga orang Inggris Ya. belajar sastra Inggris ya. Iya. Dan ketika kami masuk ke jurusan bahasa Indonesia di IKIP dulu, gening seueur pelajaran yang hal-hal yang mata kuliah yang baru sama sekali. Ya. Sedikit Iya. putih ya sekarang ya. Mendengar itu hal yang normal bagi orang yang normal. Tetapi bagaimana cara menyimak yang benar, yang baik, ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya juga. Ya, dan tidak semua orang paham. Jadi tidak hanya cukup sekedar berbicara Indonesia ya, tapi ada ilmu yang lebih dalam lagi yang Iya. dipelajari di Saat bahasa Indonesia ini itu. saya berbicara dengan kaum intelektual, maka saya tidak terlalu sulit memilih kata-kata, struktur Ya, kalimat. untuk pemilihan. Tetapi ketika saya berbicara dengan orang yang pendidikannya SD juga tidak tamat, tingkat ekonominya rendah, maka saya harus memilih kata-kata yang mereka pahami. Itulah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pembicara. Jadi masuk ke interpersonal skill juga ya, Dok ya? Sangat itu. Oke. Itu pendidikan ya, Betul. bahasa Indonesia terus ya. Nah, kemudian bagaimana, Dok? Ketika awal karir nih menjadi dosen, pernah jadi guru, Dok? Saya dulu ketika di IKIP kebetulan dapat TID, tunjangan ikatan dinas. Dulu ada ya, sekarang masih ada nggak? Itu berakhir tahun 93. 93. Jadi Ya. masih ada yang masih nyari TID gitu, sekarang udah nggak ada ya. TID itu memang bukan untuk jadi dosen, Ya. tapi jadi guru. Jadi guru. Beasiswa lah, jadi guru. Tapi bisa juga dulu itu masih sangat longgar, bisa juga menjadi dosen. Dengan syarat ya kita sendiri yang harus proaktif melamar ke perguruan tinggi. Tetap Alhamdulillah. kita usaha juga ya. Iya harus. Alhamdulillah saya dan beberapa rekan yang seangkatan lulusnya diterima di STKIP 11 April Sumedang. Tahun berapa itu, Dok? Tahun 92. 92. Saya masih kelas 2 SMA, Dok. 92 kami ditempatkan seangkatan dengan saya itu Pak Dadang Gunadi, Oh, Pak sekarang Dadang. Manik Ya, 1 Pak Dadang. dan Ibu Dr. Mimi Aminah Bu Mimi. itu seangkatan dengan saya. Kami mendapat SK mulai dinas di STKIP itu tahun 92. Maret 92. Ya. Terus kemudian perjalanan karir terus jadi dosen STKIP. Kemudian tentunya tidak cuma dosen ya, Dok ya. Ada juga jabatan struktural yang pernah dilalui ya. Ya, dari 92 sampai 2002 saya juga pernah menjadi guru SMP, guru SMA di Bandung. Oh, jadi double nih, dosen ongkoh ya? Iya. Dan sebagai dosen STKIP memang harus punya pengalaman mengajar Iya, di iya, SLTA, iya. SLTP. Agar apa pengalamannya itu bukan hanya teoritis tapi praktis. Bisa dipraktekkan paham. juga ya. Jadi kalau ada dosen STKIP atau FKIP sekarang belum pernah mengajar sama kali kalau dosen PAUD ya harus pernah mengajar di PAUD ya. Jadi dosen PGSD ya harus punya praktik mengajar di SD agar apa? Agar ilmu yang diajarkannya bukan hanya cenah teori, tapi dia sudah punya pengalaman praktik. Oke. Ya. Dulu saya ketika jadi ketua STKIP ingin ya dosen-dosen yang belum punya pengalaman itu magang lah berapa semester sesuai dengan prodi, kalau PGSD di SD, kalau PAUD di PAUD, kalau belum punya pengalaman agar ya keilmuannya itu bulat, telonjong. Jadi ketua STKIP tahun berapa, Dok? Karir saya itu dimulai menjadi sekretaris UPT penelitian, saya lupa lagi tahun berapa. Kemudian pernah menjadi kepala BAK. Kemudian mulai tahun 2003 saya dipercaya oleh Senat menjadi pembantu ketua 1. 2003 ya. Sampai 2 periode. 2 periode. Jadi sampai 2011. Kemudian 2011 dipercaya oleh masyarakat STKIP menjadi ketua STKIP 2 periode sampai 2019. 2019. Setelah itu 2019 sampai 2021 masih diberi kepercayaan menjadi pembantu ketua 3. Membantu ketua 3. Bidang kemahasiswaan. Setelah itu nggak tamat ya, Dok ya? Nggak tamat. Nggak tamat. Baru 2 ya? tahun. Baru 2 tahun. Jadi unsap, tapi kan sekarang jadi wakil rektor 3. Iya. Ada linggih di mana, Dok? Ya, Linggih di mana?
Kan anggrek. Oh, anggrek. Anggrek juga. Jalan kaki aja dong sih. Iya. Muter atau motong jalan di sawah. Sama bisa ya. Dulu itu ketika saya masih rumah di Gor Arifah, ya tidak pernah naik kendaraan. Naik lewat pematang sawah. Pematang sawah. Sambil memandang sawah, ya itu ada kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah. Nyebrang sungai kecil, ada kesejukan lah di tengah kesibukan di kampus. Ketika lewat sawah, kita punya mendapat pengalaman batin yang lain itu. Kalau ini istri juga sama di sini ya, Dok ya. Istri Ya. kerja, Dok, Ibu? Bekerja mengurus rumah. Mengurus rumah. Oke, anak, Dok, yang pertama di mana? Ya, yang pertama wanita sudah menikah. Sudah menikah. Dan sekarang berdomisili di Bandung. Di Bandung. Ya, yang kedua laki-laki sudah tamat kuliah dan sudah bekerja. Kemudian yang ketiga masih kuliah. Masih Di kuliah. Telkom. Sekarang semester 7. Kemudian yang terakhir di SMP sekarang kelas 3. Aduh, luar biasa ya. Ini di sela-sela kesibukan, keluarga terbuat juga memproduksi alhamdulillah 4 masih sampai 4. diperhatikan. Ini bisa sampai 4. Dok, ada yang beda nggak? Kan dari perjalanan nih bergabung dengan STKIP tahun 92 ya. Iya. Sekarang udah tahun 2022. Berarti Ya. udah 30 ya, Dok ya? Iya. 30 tahun. Beda nggak sih suasana kampus dulu dengan sekarang? Sangat jauh berbeda ya. Kalau dulu kondisi bangunan segala macam. Jadi kalau ada mahasiswa saya tahun 90-an itu ke sini, polohok lihat kampus, nah jadi kieu. Jadi megah ya. Dulu itu kebon. Iya, jadi kantor STAI itu ayat tangkal kadu. Tanggal kado. Banyak ini. Jadi kalau ospeknya sampai maghrib itu ya poek, ya, jadi kebun. Jadi tapi Belum ada angkot, udah ada angkot nih. Sudah ada. Sudah ada angkot ya. ada angkot. Tapi alhamdulillah karena kepercayaan masyarakat dan juga yayasan bisa menjaga memotivasi kualitas akademik dan pelaksanaan pembelajaran di Unsap. Dulu kan sudah terkenal Unsap. Ya masyarakat tetap percaya, jadi terus tidak pernah, Karena brandingnya udah terbangun dari dulu ya, Dok ya. Unsap alhamdulillah ini ya. dari dulu sampai sekarang tidak pernah turun karena, dan rasanya sepengetahuan saya di lingkungan YPSA tidak ada masalah yang menyebabkan tercorengnya perguruan tinggi yang ada di lingkungan Unsap. Jadi semuanya secara lancar. etika juga kan itu diajarkan juga, Iya. gitu, Dok ya, selalu diingatkan. Tahun 92 waktu itu ada berapa sekolah tinggi di SJPSA? 92 itu baru ada STKIP, kemudian STAI, STBA, itu yang baru ada. Yang pertama STKIP ya? Iya, STKIP yang pertama. Kemudian beberapa tahun kemudian dibentuk STIE. STIE. Kemudian setelah itu STIA. Kemudian setelah itu Aba ya, dulu ada Aba. iya, dulu itu ABA pertamanya. Kemudian Stikes. Sikas. Ya, berbarengan itu yang periode pendirian sekolah tinggi yang ada di lingkungan YPSA. Ya, pokoknya nama sekarang sudah jadi Unsap. Alhamdulillah sampai berkembang sampai semaju ini semuanya ya karena ya rahmat Allah saja, bukan usaha kita itu. Nah, dokter kan sudah udah mengamati ya dari awal tahun 92 ke sini sampai sekarang tahun 2022. Ada perbedaan nggak sih mahasiswa tahun segitu sampai mahasiswa zaman now gitu, Dok? Ya, ketika saya masuk dulu tahun 92, hampir 60% mahasiswanya itu umurnya di atas saya. Oh, gitu. Guru semua. Oh, jadi Guru semua. senior gitu ya? Iya, jadi usianya sudah sebab mahasiswa lanjutan semua. Ente kagok kita ngajarin yang lebih tua, Dok. Ya, seorang guru dia harus punya keberanian siapapun yang di hadapan dia, saya adalah guru, saya adalah gitu dosen. ya. Ya, Dan positioning saya juga ya. yang memegang, yang memonitor, yang kuasa di kelas ini. Maka ya
kepercayaan itu harus dipegang bagi seorang guru. Sepintar apapun seorang mahasiswa, seorang siswa, ya guru harus bisa mengolah pembelajaran sehingga ia tampak menarik, tidak menunjukkan dia kurang paham tentang sesuatu. Iya. Itu salah satu metode dalam pembelajaran. Kalau mahasiswa zaman sekarang gimana nih, Dok? Ya, sekarang hampir ya 99% adalah fresh graduate. Mahasiswa yang ini dengan perubahan 30 tahun, maka pola pikir kita, cara kita membawa mahasiswa juga berbeda dengan tahun 90-an, tahun 20-an. Kita harus bisa menyelesaikan diri dengan zaman sekarang. Ya, jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan, maka tidak mungkin sukses kita dalam segala hal di kehidupan kampus, dalam bidang akademik, dalam bidang kemahasiswaan, apalagi di bidang kemahasiswaan yang harus paham bagaimana sih tren mahasiswa sekarang, bagaimana pola pikir mahasiswa, anak muda sekarang, remaja zaman now, kita harus tahu. Ya, kalau kita tidak peduli dengan itu, wah, kita tidak akan diterima oleh mereka. Ya berarti kan tanggung jawabnya besar juga ya. Banyak juga dimensi pekerjaan yang dipegang oleh kemahasiswaan ini sendiri. Bukan cuma pada saat mereka eksis sebagai mahasiswa, alumni juga jadi ini ya, Betul. jadi garapan kita Iya. juga ya, Dok ya. Bidang kemahasiswaan itu memegang dua aspek, yaitu bidang kemahasiswaan dan alumni. Alumni. Jadi alumni ya tidak bisa kita lepaskan, tapi harus selalu kita ikat agar ya mereka juga tetap bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan kampus, alma maternya. Dan sekarang alhamdulillah Unsap sudah punya ikatan alumni. Punya ikatan alumni. Iya. Nah, di bawah Warek 3 sendiri, ini timnya siapa aja, Dok? Ya, di bawah Warek 3 itu bertanggung jawab terhadap Biro Kemahasiswaan, Kerjasama, Alumni, dan Sistem Informasi. Biro Kemahasiswaan siapa, Dok? Pak Edi Setiawan. Pak Edi Setiawan. Ya, itu tangan kanan saya, tangan kiri saya, kaki saya. Kalau tidak Semuanya ada ya. Pak Edi, mungkin saya tidak bisa apa-apa. Tanpamu tidak bisa apa-apa. Nuhun Pak Edi. Kemudian Terus, Dok. ada di bidang Sisimpo, ada Pak Yanjan, Pak Yanjan. yang begitu mahir Woi, mengolah Pak hal-hal Yanjan. yang berkaitan dengan informasi. Kemudian di bidang alumni, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa, itu ada Pak Ucu, Pak Ucu, Koswara. Pak Ucu Koswara. Ya, tidak saya sanksikan lagi kehandalan dia dalam mengolah data. Halo, Pak Ucu. Kemudian di bidang kerjasama ada Ibu Fevi. Bu Pepi. Ya, Aduh, dia mana Bu Pepi nih? jurusannya dulu komunikasi sehingga bisa kami andalkan. Bisa diandalkan dari juga. segi berbicara, dari segi penyusunan proposal, MI segala macam tidak perlu dilatih lagi. Udah jalan pokoknya Sudah ya. jalan semuanya. Wah, berarti Jadi tim itu yang meringankan solid ya. beban saya. Tim yang solid, tim yang luar biasa. Alhamdulillah saya diberi staf-staf ataupun pejabat-pejabat yang sudah jadi siap pakai, tidak siap latih lagi. Oke. Nah, ini otomatis kan kemahasiswaan tidak terlepas ya dari yang namanya visi misi ya dari Unsap itu sendiri. Ini dokter ngeramunya gimana nih? Dari mahasiswa ini kan banyak banget berbagai macam disiplin ilmu ya. Mungkin apa nih strategi dokter untuk bisa menyamakan ya visi misi universitas dengan apa yang dipikirkan oleh mahasiswa nih? Iya, sesungguhnya mahasiswa prodi apapun dia juga manusia. Ya. Ya, bidang keilmuan dia tidak terlalu banyak pengaruh dengan kondisi keadaan yang mempengaruhi jiwa pandangan remaja saat ini. Ya, jadi saya tidak terlalu memperhatikan dia prodi apa. Yang penting, oh beginilah karakter remaja sekarang. Ya, saya harus memahami. Ketika di bidang kemahasiswaan, sesungguhnya saya tidak terlalu melihat dia dulunya di UKM apa atau apa, tapi yang sedikit banyak mempengaruhi seorang mahasiswa adalah bidang keilmuan dia. Bidang keilmuannya. Ketika saya berhadapan dengan mahasiswa dari FTI dulu STIMIK, orang yang di prodi ini kadang-kadang begini, eksak ini kadang-kadang karakternya begini. Ya. Harus pendalaman karakter dulu ya, Dok ya. Ketika menghadapi mahasiswa di bidang ilmu sosial, oh ilmu sosial itu
biasanya begini, dan itu mempengaruhi ketika saya berhadapan dengan mahasiswa dari FKIP itu ya dididik menjadi calon guru segala macam. Oh begini, jadi kita harus cukuplah memahami bagaimana bidang ilmu akan mempengaruhi karakter seseorang. Apalagi yang sudah 3 tahun kuliah segala macam, insya Allah pasti ilmu yang ditempuhnya selama ini akan sedikit banyak mempengaruhi karakter dia. Nah, untuk UKM sendiri tadi menyinggung UKM ya dan Ormawa ya. Ada apa aja sih di Unsap ini? Ya, ketika saya ditunjuk menjadi Warek 3, satu hal yang memberatkan pikiran saya, kumaha ye cara menggabungkan UKM ya. yang saat saya dilantik jumlahnya sekitar 43 UKM. 43 dan itu tersebar masing-masing sekolah tinggi. 6 sekolah tinggi. Ya, dan friksi ada, gejolak ada, tapi kalau saya prinsip kalau saya kalah pada awal ini, jangan harap saya sukses 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, dengan mungkin agak menggunakan tangan besi. Wow, jadi Iron Man. Pokoknya UKM dari yang 43 itu dikerucutkan menjadi 21 yang sejenis harus digabung. Ya, jadi alhamdulillah setelah setahun mereka akhirnya paham. Oh iya, harus begini. Tidak mungkin berjalan masing-masing. Tapi selama 1 tahun ini kami biarkan aktivitas ya seperti tahun-tahun yang lalu, masih mungkin di fakultas masing-masing. Tetapi sudah banyak juga yang punya pemahaman, iya kita kan sudah universitas, harusnya ya UKM itu ya satu saja, yang sejenis satu saja. Alhamdulillah sudah ada kesadaran, dan insya Allah lah di akhir periode 4 tahun yang akan datang, saya jamin, saya yakin UKM akan melebur semuanya. Semakin solid ya. Semakin solid mereka. Kemudian untuk Ormawa yang lain, Dok? Di kita itu ada Ormawa itu ada 2. Ada Ormawa yang merupakan perwakilan mahasiswa. Ya. Untuk di tingkat Unsap ada BPM Badan Perwakilan BPM, Mahasiswa, ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kemarin itu ya, bikin terobosan, bikin pemira pertama ya? Iya. Kita makanya ketika ini di awal ya harus ada ini BEM. Dan banyak yang protes, semuanya ada BPM di Unsap, sedangkan di fakultas masih ada PPM. Tidak saya dengar, yang penting harus terbentuk. Ya. Oke, karena kebutuhan organisasi Ormawa itu sendiri ya. Kalau di fakultas gimana nih, Dok? Jadi BPM perwakilan manusia itu ada 2, ada BPM ada tingkat Unsap yaitu BPM dan BEM, sedangkan di tingkat fakultas ada himpunan mahasiswa, itu perwakilan dari Prodi ya. Kemudian ada Ormawa yang merupakan gabungan dari mahasiswa yang punya hobi minat yang sama, itu UKM, dan itu tidak mengenal dari semester berapa. Mereka mahasiswa baru sekarang kalau ingin di UKM bebas gabung di UKM. Mangga untuk para maba gabung di UKM. Ada 21 UKM sekarang. Dan itu udah mewakili minat bakat dari mahasiswa. Walaupun ya. Masih belum lengkap sih, masih lengkap. Ini masih bisa berkembang ya, Dok ya? Dari dulu ketika saya menjadi ketua STKP, kalau tidak diprotes oleh banyak orang, saya ingin mewajibkan setiap mahasiswa minimal terlibat di 1 Ormawa. Karena saya sendiri merasakan begitu besarnya manfaat masuk ke Ormawa. Saya yakin saya tidak bisa menjadi seperti ini kalau dulu tidak terlibat di Ormawa. Jadi bukan mahasiswa kupu-kupu ya, Dok ya? Kuliah pulang enggak, tapi ada saya Ormawa juga ya. Di Hima itu 2 periode, kemudian di Senat, sampai tidur di sekretariat Hima sampai ke berbulan-bulan. Sampai mantan kabogoh saya mengatakan, tuh mahasiswa nomaden. Kayak anu di bumi. Oh, nu mantan ya. Bilih aya deui, Dok, ke picareoseun abdi. Kata canda. Eta cenah mahasiswa nomaden. Karena ya senang, kami beberapa pengurus Hima ya senang sekali tidur ngaliwat di sekretariat Hima. Ya kadang-kadang bangun kesiangan, diketok ku rancangan sakelas, "Hei bangun kuliah geus asup." Aduh kumaha aing can ibak. Ya itu kenangan sekarang. Kenangan ya. Senang sekali, jadi indah sekali ketika nanti mungkin bertemu dengan teman-teman seangkatan, akan menjadi kenangan yang tidak mungkin terlupakan. Makanya saya mengatakan kepada mahasiswa, silakan kalau ingin
menginap di sekretariat silakan, asalkan minta izin ke satpam, jaga tata tertib segala macam, dan hidupkan kampus ini dengan aktivitas. Ya, jangan hanya datang ruang kuliah, pulang. Jangan hanya itu, tidak akan banyak ilmu. Ya, jangan hanya mengejar IPK, tidak ada gunanya IPK itu tanpa ada menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya tidak hanya duduk di bangku kuliah, harus aktif dalam organisasi di kampus. Jadi seimbang ya antara hard skill dan soft skillnya ya dok ya. Makanya sekarang saya sangat mendukung adanya SKPI itu. Betul. Pendamping ijazah itu berguna sekali. Percuma IPK-nya 3,9, tapi ketika berbicara di hal-hal yang agak banyak, tidak punya keyakinan diri, tidak bisa menata materi segala macam, itu agak percuma juga. Ngapain ya, gede IPK ya, tapi ternyata pengalaman organisasinya nol ya. Iya, harus seimbang lah antara pengembangan aspek soft skill, kemudian emosional quality-nya, kemudian aspek pengetahuan itu harus berimbang. Jangan hanya IQ saja yang diasah selama kuliah. Oke, dok, ini secara khusus nih untuk maba nih ya. Kita rekor ya, 1000 berapa? 1615 katanya. 1615 ya. Ada pesan nggak buat mereka nih supaya menjadi mahasiswa yang benar nih? Iya, seperti yang saya sampaikan ketika PPLKMB kemarin, menjadi mahasiswa itu tidak sama cara belajarnya seperti menjadi siswa. Ya, menjadi mahasiswa itu harus, kampus itu adalah miniatur masyarakat, miniatur sosial. Dan dalam masyarakat itu tidak ada istilah kita memecahkan masalah ini dengan menggunakan satu bidang ilmu. Harus ilmu secara komprehensif. Dan kalau mahasiswa, ya Anda mahasiswa baru berpandangan saya kuliah ke Unsap hanya ingin mengejar IPK, ijazah, maka menurut saya percuma 4 tahun saudara kuliah. Ketika lulus, Anda tidak akan siap untuk berkarir dalam masyarakat. Ya, jadi silakan gunakan waktu 4 tahun ini bukan hanya kuliah, tapi aktif di ormawa yang ada di kampus. Unsap sudah menyediakan cukup banyak. Ya, silakan. Mana yang sesuai dengan minat? Ya, di BPM, di BEM, di HIMA, ataupun di UKM, silakan. Seorang mahasiswa bisalah ikut beberapa ormawa, asalkan boleh ya dok. Jadi boleh. Saya mau ikut 3 ormawa boleh ya? Boleh, asalkan dia bisa mengatur waktu. Jangan sampai aktif di ormawa, kuliah terbengkalai. Jangan sampai seperti itu. Oke, dok, ini yang terakhir nih. Ada harapan nggak sama Unsap TV ini? Ya, saya baru mendengar ada Unsap TV itu beberapa hari yang lalu, agak surprise juga bagi saya ada Unsap TV, dan saya ingin Unsap TV itu bisa seperti yang sedang tren saat ini, podcast yang sudah kita awali dengan podcast ya, sudah nasional. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar Unsap TV ini dan sekarang tampaknya melalui medsos itu lebih kesempatan lebih terbuka, kemudian kemampuan berlari kencang itu lebih terbuka, tidak terlalu oleh birokrasi aturan, dan itu harus kita manfaatkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan pemikiran segala personal, ada ribuan loh orang di Unsap dan masing-masing punya ide. Silakan serap apa ide-idenya itu. Ya, jadi silakan Unsap, mungkin pada Unsap TV, mungkin pada awalnya lingkungan Unsap. Ya, kalau saya tantang lah beberapa bulan ke depan Gubernur Jawa Barat diundang ke sini. Amin. Ya. Amin nggak? Amin. Amin. Ya. Jangan takut. Ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau ada pejabat menteri yang berkunjung ke Sumedang, undang berapa menit, berapa jam ke sini. Jangan, kita gunakan itu kesempatan. Siap, dok. Dan harus berani lah, jangan berani. Jangan kagok, jangan ini. Ya, Kedankeun gitu kan. Ya, saya tanya, kapan Bupati Sumedang kan diajak ke sini? Kira kapan? Ini dalam waktu dekat. Ya, harus, jangan kagok lah, jangan. Mimpi itu harus tinggi-tinggi, jangan kagok. Ya, kalau punya mimpi itu harus setinggi mungkin. Ya.
Ya, makanya nih Sobat Unsap TV ya, selalu like, share, and subscribe channel Unsap Betul. TV ya. Dok, ini luar biasa nih, terima kasih banget atas waktunya. Sama-sama. Di sela kesibukan dokter sebagai Warek 3 ya, yang melayani mahasiswa, kemudian tadi kita sama-sama ada di acara LMS juga ya dok ya. Ya alhamdulillah masih menyempatkan ya, walaupun sore-sore ya. Masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, itu dok, hatur nuhun pisan ya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan dokter ini selalu sehat ya. Ya, semoga Unsap TV semakin maju. Amin. Ya, saya ingin tahun depan bukan begini lagi studio Unsap TV. Amin. Tambah gede ya dok ya. Iya. Oke, demikian Sobat Unsap TV. Kita akan ketemu lagi di obrolan kampus berpengetahuan episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Let me show you something.